Namaste, apsap gesihen. Kali ini Bollywood Story akan membahas film Good News, di mana film ini mengisahkan pasutri pasangan suami istri yang menginginkan seorang anak sampai melakukan program bayi tabung. Namun ada masalah teknis dalam prosesnya, yaitu sperma yang tertukar. Jadi, bagaimana kisahnya? Langsung saja. Bollywood Story, let's go to the movie. हाँ चलते चलते देखो बात करें ना पापा बात करें इस Di awal film, terlihat si Juki yang sedang bekerja sebagai CEO di showroom mobil. Ia memiliki seorang istri seksi yang bernama Lisa. Si Lisa adalah seorang jurnalis yang hebat, kayak Teteh Najwa. Lisa dan Juki adalah pasutri yang sangat romantis. Usia pernikahan mereka sudah beranjak 7 tahun. Namun, mereka belum juga mempunyai anak. Mungkin karena habis stok ya di masa lajangnya. Di sebuah hari yang cerah, Juki dan Lisa pergi ke sebuah pesta kawannya. Dan di sana, Lisa selalu ditanya kapan memiliki anak. Dan itu sangatlah membuat ia pusing sekaligus malu. Si Juki pun diberitahu dengan kerabatnya untuk menemui dokter spesialis terkenal agar mereka bisa mengikuti program bayi tabung. Awalnya Juki menolak, namun karena si Lisa yang memaksa, akhirnya Juki pun setuju. Singkat cerita, akhirnya Juki dan Lisa daftar untuk mengikuti program bayi tabung. Langkah awal, si Juki ke ruangan khusus buat coli. Di sana, ia mengeluarkan spermanya ke dalam wadah. Dan beberapa hari kemudian, sperma Juki yang sudah disatukan dengan sel telur dari Lisa sudah menjadi embrio dan siap untuk dimasukkan ke dalam rahimnya Lisa. Setelah 2 minggu lamanya, Lisa dan Juki dipanggil untuk ke rumah sakit karena ada yang ingin disampaikan dengan dokter. Konflik dari film ini dimulai, di mana spermanya Juki ketukar sama sperma si Ujang. Hal itu terjadi karena adanya kesalahan teknis, di mana sperma Ujang dimasukkan ke rahimnya Lisa dan sperma Juki dimasukkan ke istrinya si Ujang, yang kita sebut saja namanya Nyai. Mendengar hal konyol seperti itu membuat mereka panik dan semaput. Akhirnya, perdebatan pun terjadi antara Lisa dan Juki maupun Ujang dan Nyai. Sampai-sampai Lisa yang tertidur bermimpi bahwa anak yang ia lahirkan mirip sekali dengan Ujang. Pagi harinya, si Lisa dan Juki mengecek kondisi rahimnya dan ternyata program bayi tabungnya sudah benar-benar berhasil. Benih yang dimasukkan ke rahim Lisa sudah menjadi janin. Saat itu, si Juki menyuruh Lisa untuk melakukan aborsi. Pada malam harinya, si Ujang menelpon Juki agar bisa menjaga kandungan Lisa karena ada benih dia di sana. Namun, si Juki yang tidak bisa terima kenyataan berkata kasar kepada Ujang dan akan menggugurkan kandungan Lisa. Mendengar hal itu, Ujang menjadi cemas akan benihnya dan ia bertekad untuk tinggal berdekatan dengan Juki dan Lisa agar bisa memantau perkembangan kandungan Lisa. Saat pagi harinya, Juki dan Lisa ingin menggugurkan kandungannya. Dokter memberitahu bahwa keadaan janinnya masih sehat dan bagus. Mendengar hal itu, Lisa mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya karena ia tidak mau membunuh bayi yang tidak bersalah. Saat Lisa berada di rumahnya, ia dikagetkan dengan kehadiran Ujang dan Nyai. Di sana,
Ujang hanya ingin memastikan bahwa kandungan Lisa dalam keadaan baik-baik saja. Namun, kehadiran Ujang dan Nyai membuat Juki dan Lisa menjadi risih. Pada akhirnya, Ujang dan Nyai diusir dari rumah itu. Saat mereka pergi, Juki dan Lisa debat masalah bayi yang dikandung Lisa. Sampai Lisa pergi meninggalkan Juki. Saat Juki membujuk Lisa, mereka dikagetkan dengan Ujang dan Nyai yang ingin pindah berdekatan bersama mereka. Karena hal tersebut membuat Juki dan Lisa menjadi nambah stres, karena orang yang tidak mereka sukai akan berdekatan bersama mereka. Mulai dari itu, hari-hari Lisa dan Juki menjadi terganggu dengan kehadiran Ujang dan Nyai. Sampai pada akhirnya, Juki dan Lisa membuat kesepakatan kepada Ujang dan Nyai. Namun kesepakatan itu tidak berjalan dengan lancar. Bahkan Ujang menyobek kertas kesepakatan itu. Lisa yang melihatnya langsung mengusir Ujang dan Nyai. Di usia kandungan ke-7 bulan, Lisa kembali memeriksa kandungannya. Ia merasa bahwa kandungannya biasa saja karena bayi yang ia kandung tidak menendang perutnya, seperti ibu-ibu hamil kebanyakan. Dokter pun menyarankan Lisa untuk saling konsultasi dengan Nyai, karena itu adalah hal yang sangat bagus, walaupun mereka ada sedikit konflik. Akhirnya Lisa mendatangi rumahnya Nyai, dan mereka membeli cemilan di pinggir jalan. Sambil memakan cemilan, Lisa dan Nyai ngobrol masalah kandungannya, dan Nyai memberi tahu Lisa bahwa ia memiliki riwayat keguguran 2 kali. Dan hal itulah yang membuat Lisa menjadi simpati kepadanya. Karena Nyai yang tidak ia sukai, ternyata masalah yang ia alami sangatlah berat. Dan Nyai masih mengharapkan untuk memiliki anak. Dari curhatan mereka itulah yang membuat hubungan Nyai dan Lisa menjadi akrab. Sedangkan di tempat lain, Juki dan Ujang yang lelah dengan pertengkaran nongkrong di sebuah bar. Pada awalnya, obrolan mereka baik-baik saja. Namun, saat Ujang menyinggung masalah bayi yang dikandung Lisa, Juki langsung emosi. Dan mereka kembali bertengkar di sana. Sampai Juki meninggalkan Ujang, sedangkan Ujang tetap di sana untuk menghabiskan minumannya. Saat malam harinya, Juki dan Lisa yang sedang tertidur dikagetkan dengan kehadiran Nyai yang ingin melahirkan. Di sana tidak ada Ujang, karena Ujang belum pulang dan tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, Juki dan Lisa membawa Nyai ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter memberitahu kepada Juki dan Lisa bahwa Nyai melahirkan bayinya dengan keadaan prematur, karena usia kandungannya masih 7 bulan. Dan itu terjadi karena Nyai mempunyai riwayat keguguran. Saat persalinan berhasil, bayi Nyai pun dipindahkan ke ruangan ICU karena kritis. Mengingat anak Nyai adalah benih dari Juki, Juki merasa sedih dan jiwa seorang ayah langsung keluar dari dirinya. Tidak lama dari itu, datanglah si Ujang. Ujang yang melihat keadaan bayinya sangat memprihatinkan, langsung menghampiri Nyai. Dan saat itu, Nyai yang baru sadar langsung ingin bertemu dengan anaknya. Dan akhirnya, Ujang membawa Nyai untuk melihat bayinya yang dalam keadaan memprihatinkan. Saat Juki pulang dari rumah, Juki langsung memeluk istrinya. Karena ia sadar bahwa janin yang dikandung istrinya sangatlah berarti. Dan ia akan melupakan masalah benih yang ada di dalamnya. Scene selanjutnya, terlihat Juki, Nyai, dan Ujang yang mengharapkan keselamatan dari bayi tersebut. Sedangkan Nyai yang masih lemah dirawat dengan Lisa. Saat itu dokter mengabarkan bahwa nyawa dari bayi Nyai sangat kritis. Dan mereka semua harus banyak berdoa demi keselamatan bayi tersebut. Ujang yang mendengar hal itu langsung galau karena ia sangat mengharapkan bayi tersebut. Akhirnya, Ujang, Juki, dan Lisa
berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bayi tersebut. Sampailah hari yang ditunggu tiba. Bayi Nyai dan Ujang akhirnya selamat. Di bulan berikutnya, giliran Lisa yang ingin melahirkan. Lisa yang sudah tak tahan membuat Juki panik sampai-sampai ia mengalami encok pinggang. Karena hal itu, ia menelpon Ujang untuk mengantarnya membawa Lisa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang khusus untuk melahirkan tidak ada di sana. Dan dengan terpaksa, dokter penggantilah yang melakukannya. Saat mereka menunggu kabar dari dokter, ternyata bayi Lisa dan Juki berhasil dilahirkan dengan normal. Pada akhirnya, mereka mendapatkan kebahagiaannya masing-masing, tanpa memperdulikan benih yang ada di dalamnya. Dan film pun selesai. Bagaimana guys dengan filmnya? Mantap kan? Ingat guys, film ini sudah memberi kita pelajaran bahwa untuk memiliki anak sangatlah susah. Jadi, mulai sekarang stop buang anak. Haha. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di Bollywood Story selanjutnya. Sadis.